Ya, kalau kita ini tidak semata-mata temuan ya, temuan memang ada dan cukup banyak, signifikan, ratusan ribu. Bahkan laporan itu sudah kita terima, laporan-laporan dugaan kecurangan itu sejak Hamin 2, Hamin 1, ya kan, hari H+1. Nah, itu temuan-temuan dan laporan ini diverifikasi dan diinfokan kepada kami di tim hukum pusat melalui tim hukum daerah. Nah, seperti muncul di TV ini adalah tim hukum di Jawa Timur yang langsung bergerak melakukan proses pelaporan ke Bawaslu, karena memang mekanismenya setiap ada dugaan pelanggaran itu langsung dilaporkan ke Bawaslu terlebih dahulu. Ya, modusnya tuh seperti apa, Mas? Apakah modusnya ini hampir mirip-mirip begitu ya? Dan misalnya provinsinya juga hampir mirip-mirip daerahnya, wilayahnya? Baik, untuk modus kecurangan itu kita membagi dulu secara waktu ya, sebelum, saat, dan setelah. Sebelum ini modusnya adalah intimidasi, dugaan intimidasi oleh aparat desa. Yang kedua dugaannya adalah money politik. Yang ketiga dugaannya adalah pengarahan untuk memilih paslon tertentu atau menegaskan melarang memilih paslon tertentu. Nah, ini dugaan-dugaan ini ya kan, ini hampir di seluruh provinsi terjadi gitu. Dugaan-dugaan ini hampir seluruh provinsi memang udah kejadian. Akhirnya Baik. kita tim daerah semuanya terjun ke lapangan dan melakukan proses verifikasi dan mencari alat bukti untuk diverifikasi. Kecurangan ini ya betul tadi yang disampaikan bahwasanya patut diduga memang telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini yang sangat kita sayangkan tentunya. Oke. Kalau begitu, Mas Zaid, sudahkah ada bukti-bukti yang dikumpulkan? Misalnya kalau tadi ada intimidasi begitu ya, itu buktinya tuh seperti apa yang bisa menggambarkan hal itu? Dan juga ada kecurangan-kecurangan lainnya. Bukti-buktinya seberapa banyak, Mas, yang sudah dihimpun oleh tim hukum? Eh, Saat ini kami tidak bisa membuka apa yang menjadi alat bukti kami secara detail karena proses Oke. pembuktian harus dilakukan di lembaga yang berwenang. Tapi yang pasti bukti-bukti itu atas setiap intimidasi, atas setiap dugaan penggunaan kewenangan aparat desa, atas dugaan karena pemberian bansos ataupun ada dugaan karena money politik dan banyak modus-modus lainnya, itu sudah kita kumpulkan dan kita akan siapkan ini tentunya pada tempatnya dan pada waktunya nanti. Baik, Mas Zaid, apakah Mas Zaid dan tim yakin bukti-bukti tersebut dapat memenangkan gugatan di MK sehingga misalnya bisa mengubah hasil pemilu? Kita sangat yakin bukti tersebut bernilai pembuktian. Itu yang paling penting. Secara hukum, bukti-bukti tersebut bernilai pembuktian di Mahkamah Konstitusi nantinya. Apakah merubah ataukah nanti putusannya terjadi dua putaran ataupun ada salah satu yang didiskualifikasi? Saya rasa itu menjadi kewenangan penuh di Mahkamah Konstitusi. Karena yang paling penting bagi kami adalah saat ini seluruh laporan dari daerah, seluruh dugaan kecurangan dari daerah sudah kita proses sesuai alurnya, sesuai prosedurnya, dan kita melakukan semua hal yang menjadi proses-proses penyelesaian sesuai hukum acara pemilu. Baik, Mas Zaid, kalau begitu di mana saja sebaran kecurangan-kecurangan ini, bukti-buktinya yang ditemukan oleh tim Amin? Baik, kalau untuk bukti secara pulau, baik di Sumatera, di Jawa khususnya, di Kalimantan, ya kan, di Sulawesi, itu kita sudah menerima dan sudah kita verifikasi. Untuk yang di selain pulau tersebut, kita masih dalam proses verifikasi. Baik, dan tim kuasa hukum dari Anies Mohaimin ini meyakini ya bahwa ini memang sifatnya bisa dikategorikan TSM. Kami sangat yakin ini adalah bentuk TSM. Karena apa? Seluruh dugaan ini sudah terjadi dari semenjak sebelum pencalonan, penetapan sampai proses kampanye, termasuk di masa tenang, termasuk saat pencoblosan, termasuk setelah pencoblosan, dan itu dilakukan juga sangat rapi, sangat terstruktur ya menurut kami. Dan kami sangat meyakini apa yang kami miliki dalam memiliki
nilai pembuktian di mata hukum nantinya. Baik, kemudian kalau begitu apa yang akan dilakukan oleh tim hukum Anies Muhaimin ini? Apakah akan dilaporkan? Kalau iya kapan? Kalau pelaporan sudah berjalan, di seluruh Oke. tim hukum daerah sudah melakukan pelaporan. Bagaimana Ya, prosesnya sejauh ini? jadi baik ya selama ini progresnya semua sangat bagus ya, karena setiap laporan setiap harinya atau per 2 hari sekali semua langsung dilaporkan ke Bawaslu karena mekanismenya demikian. Baik itu ke Gakumdunya ataupun atas pelanggaran dugaan pelanggaran administrasinya ke Bawaslu ataupun terhadap kecurangan dan pelanggaran terhadap aturan hukum yang lain. Progresnya sangat bagus, seluruh relawan, seluruh masyarakat itu sangat aware dengan keberadaan tim hukum nasional yang memang pada faktanya kami sudah hadir ya di 34 provinsi ya kan, dan bahkan di provinsi lain itu di backup oleh provinsi terdekat. Itu kami sangat meyakini bahwasanya semua laporan itu dengan bukti-bukti yang ada ya kan itu akan dikabulkan permohonan atau pelaporannya. Ditambah Baik. lagi Bawaslu sendiri sudah membuat siaran pers ya kan yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut jumlahnya ribuan. Oke. Ya, artinya dari proses yang sudah kita verifikasi ya kan itu tentu sangat besar peluang dan pembuktiannya pelaporan-pelaporan kami ini dikabulkan atas dugaan pelanggaran itu. Baik, Mas Zaid, satu lagi, sempat ada wacana mau kerjasama dengan tim hukum dari pasangan calon 03. Bagaimana itu? Apakah jadi? Saya tidak dalam kapasitas mengomentari masalah kerjasama lintas tim sukses. Nanti kita ikuti aja apa keputusan pimpinan. Baik, kalau begitu kita akan nantikan bagaimana update-nya tim hukum nasional pemenangan Anies Muhaimin, Muhammad Zaid Musafi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Apahan meminta Bawaslu RI untuk tidak pasif menghadapi munculnya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan juga masif atau kerap disingkat TSM dalam pemilu 2024. Ia mengatakan Bawaslu ini bisa turun langsung melakukan pengusutan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Ketika ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang TSM itu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau dari peserta pemilu ya. Bawaslu dalam bekerja itu kan ada dua hal ya, dua mekanisme. Mekanisme laporan, jadi Bawaslu pasif menunggu laporan dari masyarakat, tetapi ada mekanisme temuan. Artinya hasil pengawasannya itu ketika ada dugaan pelanggaran maka Bawaslu harus bertindak ya. Ini saya kira problemnya adalah ketika persoalan-persoalan ini ada di dalam proses, kemudian Bawaslu tidak ada tindakan ya. Ini yang menurut saya problemnya di situ itu kan. Sebetulnya Bawaslu sejak awal bisa untuk melakukan proses-proses ini ya. Artinya kalau kemudian nanti didalilkan oleh pemohon di MK, pengalaman 2019 kami waktu itu juga hadir di sidang akan ditanya misalnya persoalan ini pernah nggak dilaporan ke Bawaslu gitu kan. Oke. Kalau nggak ada laporan, apa temuan dari Bawaslu gitu kan? Nah, itu yang saya kira mestinya Bawaslu harus ada beberapa kajian ataupun tindakan atas persoalan atau dugaan-dugaan pelanggaran itu. Sengketa atau perselisihan hasil pemilu lazim terjadi setiap 5 tahun sekali. Apabila hal itu terjadi, maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang memutus hasil perselisihan tersebut. Berikut akan kami tampilkan alur penyelesaian perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.